Lihat penasaran pas saya bangun kan ngelonjor ya kalau itu kayak gini ya. Pas saya bangun penasaran di kaki saya tuh berdiri itu sesosok wanita dan ada anak kecil juga sebelah kanan saya. Cuman pas saya bangun itu di kaki saya tuh persis di kaki saya tuh ada sesosok wanita menampakkan langsung gitu kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuburuduk, itu di mana sekarang kita ada di konten kismis atau kisah misteri. Oke, untuk sekarang ini kita kedatangan narasumber juga. Narasumbernya sudah tidak asing lagi ya, pasti kalian sering lihat di beberapa video di channel kita. Oke, sebelum kita masuk ke menguak pengalaman pribadi dari narasumber tersebut, kita mohon bantuannya, tolong komen, like, subscribe, dan share channel kita. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita, itu ada Kang Fahmi ya. Oke, Kang Fahmi ini sebenarnya profesinya apa sih? Multi talentan kalau saya. Multi talentan ya. Bisa jadi komposer, arranger, bisa juga jadi narasumber, videografer, fotografer. Power Ranger? Bisa jadi. Bisa ya. Avenger saya pernah konten dulu pas main. Oh iya, permainan jadul itu ya, jadi Avenger ya. Avenger saya. Kebetulan saya juga di sana jadi Avenger juga salah satunya. Itu karena bakat ya. Bakat apa tuh? Bakat kubutul. Ya, cuma profesi intinya itu apa sih? Profesi intinya ya saya tidur. Profesi intinya saya adalah seorang guru sama Pak Alfi juga. Oh iya, saya guru juga ya. SMK swasta di Di Cicalengka. Cicalengka. Oke, Kang Fahmi ini aslinya dari mana, Pak? Asli saya dari Cicalengka. Asli Cicalengka Asli juga. Cicalengka, saya lahir di Cicalengka. Oke, jadi narasumber kita memang aslinya dari Cicalengka, dia dari kecil dari Cicalengka. Nah, yang kita akan kuak sekarang adalah pengalaman kisah misterinya ya. Mungkin dari Kang Fahmi sendiri bisa diceritakan atau berbagi pengalaman kisah-kisah misterinya itu seperti apa gitu yang pernah dialami. Kalau kisah misteri yang dialami sering ya. Sering. Tiap minggu, tiap hari. Kalau diceritain di Kismis itu bakal Mungkin 100 episode atau itu lebih. kayak sinetron Ikatan Cinta, itu nggak bakal tamat-tamat gitu. Cuman saya saring dulu mana yang mesti diceritakan, mana yang harus disimpan ya buat rahasia. Saya pilih beberapa untuk cerita misteri kali ini nih. Kismis. Yang pertama cerita sosok yang menyerupai saya. Sosok yang menyerupai, maksudnya kembar gitu? Nggak tahu kembar, nggak tahu ada jin yang menyerupai saya, nggak tahu lah seperti apa lah ya. Tapi Anda tidak kembar ya? Oh tidak, Oh, tidak. saya cuma Satu ya. Jadi ceritanya ini pada kira-kira tahun 2006. Waktu saya masih kuliah di perguruan tinggi di Setiabudi ya. Kebetulan yang ngalami itu teman saya. Oh, temennya. Teman saya yang ngalamin, cuma saya terlibat di dalam cerita itu. Oh,
Oh. Penasaran kan? Hmm. Saksikan baik-baik ya. Pada tahun 2006 saya kebetulan kuliah di jurusan seni musik ya, di jurusan seni musik. Kalau seni musik kan untuk beli rokok, untuk beli makan itu biasanya cari-cari tambahan di ngamen ya. Ngamen juga. Saya waktu malam itu kebetulan ngamen di Dago Atas. Kalau di kosan kan itu di kosan ya tahu lah Bapak juga ya, kalau ngekos itu biasanya banyak orang kan ya. Ya. Satu kosan itu bisa 3 orang lah, 4 orang lah. Kebetulan ada 3 orang, teman saya berdua. Kebetulan lagi ngamen. Beres ngamen itu jam 1 lah, jam 1. Aktivitas di kosan itu biasa, seperti biasa. Cuman yang bikin kaget, dulu masih zamannya BlackBerry ya. BBM. Saya BBM teman saya, nitip naon, saya rek balik ke ayeuna. Mau terjemahkan mah, mau nitip apa? Saya mau pulang sekarang. Itu posisinya di luar gitu. Di luar, saya pas mau pulang kan menawarkan mau nitip apa, barangkali kan mau nitip gorengan atau rokok ya. Saya ketika BBM teman saya ngebalas saya itu kaget, ini siapa? Ini orang Fahmi. Lama ngebalasnya deh. Dan ternyata pas dia cerita, ternyata di kosan itu normal, ada saya, ada temennya satu lagi, dan ada dia. Jadi Kang Fahmi ini nge-BBM temennya, sementara temennya sendiri bahwa dia tuh ngerasa bahwa Kang Fahmi itu ada di kosan. Ada di kosan. Jadi posisinya seperti inilah. Dia di depan, di belakang pintu. Saya ada di sini dan satu lagi di kasur. Pas saya BBM, yang nitip naon, saya tuh ada di pinggirnya. Di pinggirnya. Padahal saya masih di luar perjalanan pulang dari habis ngamen itu. Nah, ada 2 orang ya. 2 orang di tempat yang berbeda. Dan pas teman saya cerita, ya, di dalam kosan itu, pas dia nerima BBM dari saya, dia langsung nengok ke arah Fahmi itu ya, penjaga di kosan, nengok ke arah, dan si Fahmi itu nengok juga ke dia, terus bilang, lupa lah bilangnya, nggak tahu santai, nggak tahu kalemnya. Kalem gue da urang ge apal eta nu BBM saha. Gitu ya. Jadi si hantu itu bilang santai aja, jangan takut. Saya juga tahu itu yang hubungin siapa. Lumayan juga ya. Berarti saat itu yang di kosan itu mungkin hantunya ya, yang menyerupai. Padahal saya masih di luar. Teman saya di kosan itu ada saya katanya, padahal itu bukan saya. Nah, sampai situ dia luasnya gemeter sampai mau pingsan lah. Sampai mau pingsan karena ada terus nggak ngilang gitu. Ngeri juga ya. Sampai pas saya pulang ke kosan, ya hantunya udah ngilang. Langsung teman saya pias ya, bahasa Indonesia pucat sampai bercerita sampai ngadek-dek ya, gemeter. Tadi saya bener ya, mana nih? Udah tarik balik, ya saya baru pulang. Terus tadi di kosan sama saya siapa? Nah itulah ngeri gitu. Saya dengarnya juga agak gimana nih, lumayan ngeri juga ya. Jadi bahwa pengalamannya itu kita juga harus mempercayai juga ya, bahwa kita itu di dunia ini ada alam nyata di dunia kita dan juga ada alam gaib gitu ya. Nah, contohnya yang seperti dialami Kang Fahmi ini, bahwa ada mungkin itu jin ya yang menyerupai ya. Kayaknya sih.
Itu juga ya, saya juga merinding juga nih dengarnya gitu. Oke, mungkin ada pengalaman lain nggak dari Kang Fahmi ini yang sama mungkin nih seremnya nih saya sampai merinding kayak gini gitu. Oke, biasanya kalau saya ke tempat-tempat baru ya, biasanya pasti itu selalu ngalamin hal-hal mistis biasanya. Entah itu ada yang merasa keganggu lah, entah itu sekedar nanya lah si gaib itu ya. Cuman yang paling ngeri pas orang tua saya beli rumah di Parakan Muncang, saya ngisi rumah itu, wah banyak lah, sampai puluhan sampai ratusan cerita mungkinnya kalau diceritain. Cuman Di rumah baru itu. di rumah baru itu, wah ngeri lah pokoknya. Cuman saya penggal sedikit. Nanti cerita dari awal ya nanti. Ini cerita yang paling nggak serem sih kalau menurut saya ya. Cuman kaget. Kaget itu. Dari awal mula saya pindah ke sana banyak kejadian-kejadian mistis, gangguan. Itu gangguan itu bukan hanya sekedar pintu buka tutup atau suara, bukan. Cuman bener-bener penampakan itu bener-bener penampakan bener-bener. Dan telisik demi telisik ternyata di rumah saya itu ada beberapa makhluk gaib. Yang pertama itu ada yang tinggi besar. Yang kedua itu ada nyimas yang rambutnya sampai ke kaki. Terus ada 7 kalau nggak salah 7 anak kecil ya. Anak kecil punya panjang-panjang sampai saya pernah waktu subuh anak-anak kecil itu pada pulang main kayaknya ya, gores ke sini sampai saya buka bekas goresan kuku, nggak tahu apalah. Yang pasti pas saya bangun tidur ini udah bekas cakaran. Cuman yang paling wah semuanya juga serem sih. Cuman saya ceritain sedikit kejadian pas di satu kamar. Saya lagi tidur ya. Ini belum keungkap ya, ada apa aja di makhluk itu, ada berapa sih makhluk di rumah saya itu. Saya lagi tidur di studio. Di situ kebetulan kamar satu saya jadikan studio home recording ya untuk garap lagu-lagu. Saya beres mendengarkan lagu, garap lagu itu kira jam 2 malam lah. Saya ketiduran di kursinya panjang ya, ada selimut juga. Saya ngadep ke tembok, saya ngadep ke sana dulu. Ngadep ke sana sampai sambil pakai selimut ya. Terus perasaan itu ada yang narik selimut. Perasaan saya udah nggak enak. Nggak tahu kenapa halusinasi saya itu kebayang itu anak kecil yang narik selimut ya. Padahal saya nggak tahu di rumah itu ada makhluk apa aja. Narik selimut. Udah saya cuek aja. Langsunglah saya berbalik ke tembok. Saya sambil narik selimut, saya narik ke tembok. Pas gitu tambah intens itu yang narik selimut. Tambah ngorot selimut sampai ke bawah, saya ditarik lagi selimut. Pas saya lihat penasaran, pas saya bangun ngelonjor ya, kalau itu kayak gini ya. Pas saya bangun penasaran, di kaki saya tuh berdiri itu sesosok wanita. Dan ada anak kecil juga sebelah kanan saya. Cuman pas saya bangun itu di kaki saya itu persis di kaki saya itu ada sesosok wanita. Menampakkan langsung gitu, kelihatan gitu. Saya tidak mengalami cerita ya, ini real ya, saya alami. Makhluknya itu tidak jelek ya, tidak jelek. Bagaimana sih perempuan zaman kerajaan kayak dulu? Jadi pakaiannya
pakaian zaman kerajaan Zaman, selir gitu. cuman nggak itu juga selir nggak kayak selir mau pakai nukario namanya. Dia pakai kerudung kuning, pakai cuman nggak dikerudungin, cuman Ditempel di sini. ya, ditempel di sini. Rambutnya panjang sampai ke kakinya. Dan saya suka nyebutnya dia itu Nimas. Nimas yang tadi itu Nimas itu mungkin ya. Nah iya, pas saya bangun itu kaget kenapa dia narik selimut sambil ngomong nama saya, sambil narik selimut Afahmi. Saya kaget kan, Afahmi. Pas saya bangun, wes sosok makhluk loh, Gede gitu. terus reaksi saya itu gimana, kebayang nggak di situ? Kalau saya mungkin udah pingsan mungkin di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sama, saya juga ya. Saya juga takut, cuman ya api-api gelo saya di situ. Di situ saya pas ngeliat, pas ngeliat tuh masih ada. Saya coba mau teriak susah, lihat jam 3 subuh tuh masih lama. Ya udah gimana lagi, ya udah diem aja. Diem aja, ya nggak bisa ngapa-ngapain lah. Tadi sosok perempuan itu masih ada di sana. Masih ada, cuman beberapa menit ya hilang mungkin. Nanti pengalaman sebelumnya dan sesudahnya saya ceritakan di spesial di bisnis, karena banyak banget. Iya, betul. Wah, di rumah itu ngeri lah. Ya. Oke, sahabat Bergeruduk, saya mendengarkannya juga gimana gitu ya. Jadi terbawa suasana nih, agak-agak merinding juga, apalagi barusan yang diceritakannya itu adalah sesosok perempuan gitu ya. Tadinya yang saya bayangkan itu sesosok perempuan yang saya pribadi tahu sendiri itu adalah si Neng yang suka ngelayang-layang gitu ya. Nah itu yang saya bayangkan, ternyata bahwa di sosok alam gaib pun ada juga sosok yang menyerupai wanita-wanita kerajaan zaman dahulu. Oke, sahabat Bergeruduk, itu pengalaman pribadi dari narasumber kita, Kang Fahmi. Oke, terima kasih tentunya Kang Fahmi sudah berbagi cerita. Ya, semoga bermanfaat buat kalian dan juga bisa menjadi introspeksi ke diri kita sendiri, harus seperti apa dalam melihat sesosok alam gaib dan kedepannya. Nah, atau sebelum nanti kita sudahi video kali ini, mungkin ada satu patah atau dua patah kata dari Kang Fahmi nih, saran-saran buat sahabat Bergeruduk di sana. Nah, oke. Yang pertama kita harus meyakini adanya alam gaib. Ya, Jadi, tapi bukan ditakuti ya, karena mau tidak mau itu kenyataan kita itu berdampingan. Berdampingan. Jadi bagaimana tergantung sudut pandang kita. Ya. Ada yang percaya, ada yang tidak, itu terserah. Balik lagi ke dirinya masing-masing. Cuman intinya di sini alam gaib itu ada karena untuk diyakini seperti malaikat, dan surga dan neraka itu kan gaib ya, kita nggak tahu ya. Cuman kita pasti yakin karena ya, itu ajaran kita ya. Jin, setan itu ada, cuman tidak usah untuk ditakuti lah. Saya juga takut, cuman ngehibur diri ya. Jangan takut, jangan. Kalau takut lari, kita mau kemana? Betul, daripada celaka kan, mending lebih baik kita hadapi saja lah. Mungkin jadi seperti ada yang pernah bilang gitu, semakin kita takut malah semakin dikejar gitu. Ya, itu kan kalau dilihat secara mata batin katanya ya, saya nggak bisa lihat. Katanya kalau kita takut, aura kita hitam, itu semakin narik, kayak seperti magnet gitu ya. Kalau kita berani, ada aura berani, merah dan sebagainya, si benturan-benturan
aura-aura itu malah jadi mundur ya, mundur. gitu. Jadi kalau bertemu sosok yang seperti itu, jangan lari ya, sebisa-bisa terus kuatkan untuk zikir dalam hati, sebisa-bisa kita baca-baca lafal-lafal Allah dalam Al-Quran ya, sebisa-bisa weh. Soalnya kalau lari itu apalagi tengah malam, kita mau gimana coba? Iya, betul ya. Lari keluar tambah serem. Serem ya, gelap apalagi itu. Oke, itu saran dari Kang Fahmi ya. Insya Allah bermanfaat kan sarannya. Jadi sebagai jaga-jaga juga buat saya atau buat sahabat Ibu Duduk yang ada di sana ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Ibu Duduk, dan juga sebelumnya bagi sahabat Ibu Duduk yang mempunyai cerita atau kisah misteri bisa langsung berbagi DM juga di Instagram Guru Duduk ini, atau bagi yang mau menjadi narasumber di sini silahkan kalian DM di IG kita, di IG Guru Duduk. Nanti kita akan jadwalkan untuk bisa berkomunikasi atau kita saling berbagi ya di sini, berbagi cerita. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di season Kismis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.